Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muasisna nahdlatul ulama ajma'in, khususan ila musannif kitab Safinatun Najah Sayyid Salim bin Sumer al-Hadrami wa usulihim wa furahim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa ahli baitihim wa muhibbihim wa muridihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua durung karuan, umurmu dawa. Aja ngaji semaya sugih durung sugih, nyawa wis mulih. Astaghfirullah
Gusti kula nyuwun pinaringan gesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah al-fatihah a'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin Kitab Safinah, mugi-mugi ingkang hadir ingkang ngrungokno angsal barokah, manfaat, maslahah, wassaada, wassalamah, wassafaah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang saya hormati, sekarang halaman 20 tentang mengubur mayat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi aqallut dafni utawi luwe kedhike mendem mayit iku khufratun sak kedukan nyingitno ambune mayit wa tahrusuhu lan ngreksa dan menjaga mayit minas sibaghi saking binatang buas. Jadi minimal aqallu itu minimal untuk mengubur mayit itu satu lubang yang berfungsi untuk menyembunyikan atau menutup bau mayit dan juga menjaga mayit dari binatang buas. Wa akmaluhu lan sempurnane mendem mayit iku qomatun. Qomatun itu setinggi orang berdiri, ya. Wa bastotun lan sak pengawe, berarti meluruskan tangan ke atas. Wa yudha'u lan meletakkan apa khadduhu pipinya mayit ala turabi ing atase lemah. Jadi menempelkan atau meletakkan pipinya mayit di atas tanah. Wa yajibulan wajib apa taujihuhu madhepaken mayit ilal qiblati maring kiblat. Jadi para hadirin rahimakumullah, ini menjelaskan tentang sedikit-dikitnya cara untuk mengubur mayit dan juga sempurnanya mengubur mayit. Di situ ada kata-kata aqallu. Aqallu ini adalah mubtada khobar yang dibaca marfu dengan dhammah, tidak bertanwin, sebab aqallu termasuk isim ghairu munsharif atau juga dikenal dengan isim tafdil, perbandingan. Jadi aqallu lebih sedikitnya atau dalam bahasa kerennya minimal. Jadi aqallu dafni minimal cara untuk mengubur mayit itu sederhana. Apa? Hufratun. Hufratun itu adalah lubang kubur yang gunanya cuma dua. Apa? Menyembunyikan atau menutup bau mayit
dan juga watahrusuhu, dan juga menjaga mayit minasibai, dari binatang buas. Ini adalah minimal, ya. Ini minimal. Nah, aqallu itu lebih sedikitnya atau minimal. Aqallu dafni, dafni niku napa? Dafni niku dari kata dafana. Ad-dafnu atau dafnun dari kata dafana, ya, yafdanu, artinya mengubur atau memakamkan atau menanam, ya. Ini artinya ad-dafni atau dafnu, ya. Kalau orang yang dimakamkan, sesuatu yang dimakamkan, sesuatu yang dikuburkan atau sesuatu yang disembunyikan, itu namanya dafinun, ya. Dafinun itu adalah orang atau sesuatu yang ditanam atau dikubur atau disembunyikan, namanya dafinun, ya, atau ad-dafinu. Makanya ada terkenal itu apa istilah dafanal mayyit yafdanuhu dafnan, menyelimuti mayit atau menutupi mayit dengan tanah. Jadi dafnun itu menyelimuti dengan tanah, disembunyikan di dalam tanah, dikubur di dalam tanah, itu namanya dafnun, ya. Nah, hukumnya bagaimana? Sama dengan proses yang lain. Hukumnya fardu kifayah atau wajib kifai, ya. Jadi saya ulangi para hadirin, menurut setidak-tidaknya minimal cara untuk mengubur mayit di dalam mazhab Syafi'i itu apa? Paling sedikitnya minimal hufratun taktumu raihatuhu, yaitu membuat lubang untuk menutup bau mayat. Yang kedua, watahrusuhu binasibai, dan menjaganya dari binatang buas. Terus ini tok syaratnya. Minimal begitu, ya. Minimal begitu, ya. Kemudian, ya, yang kedua, untuk sempurnanya bagaimana? Wa akmaluhu, dan sempurnanya untuk mengubur mayit itu qomatun, setinggi orang berdiri, ya, tinggi orang berdiri sambil membentangkan tangan, dia ukurannya. Ini saya akan beritahu bagaimana ukuran untuk lubang kubur. Dan juga nanti saya akan informasikan ada 2 bentuk lubang kubur yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Ini. Lah hadirin rahimakumullah, kemudian meletakkan pipi mayit di tanah, ya, di tanah. Meletakkan pipi mayit di tanah. Otomatis kalau mayit menghadap kiblat, maka pipi yang menempel di tanah ada pipi kanan, ya. Ini. Nah, kemudian apa? Wajib, ya, wajibu taujihuhu, ya, ilal kiblati, wajib menghadapkan mayit ke arah kiblat. Ini wajib. Nah, andai kata ada orang yang mengubur mayat kemudian lupa tidak menghadapkan ke arah kiblat, maka itu wajib untuk dibongkar kembali dan dihadapkan pada yang sempurna. Sebab di dalam mazhab Syafi'i itu wajib hukumnya menghadapkan muka mayit ke arah kiblat. Ini. Makanya ketika orang nggak tahu hukum itu geger. Pernah terjadi di koran itu. Lah karena kesusu ngubur, Pak Mudine ndak ada, akhirnya orang-orang ngubur sakarepe dhewe. Sehingga gak ngerti cara-carane. Pokok didekek, diiringno, balik maneh gak diganjel. Itu kemudian dipendem, begini mayatnya, gelompang lagi. Ya akhirnya harus dibongkar. Geger, polisi datang ini. Padahal itu wajib dibongkar andai kata mayit betul-betul ingat tidak dihadapkan ke kiblat. Ini wajib, ya, wajib dilakukan. Nah, para hadirin rahimakumullah, untuk mengubur mayat yang pertama dilakukan adalah, ya, menyiapkan atau memanggil tukang gali kubur, ya. Memanggil atau menyiapkan tukang gali kubur, orang yang tenaganya untuk membuat lubang
kubur, membuat hufrah, lubang, ya, membuat hufratun, lubang. Dan bagaimana hukumnya penggali kubur itu diupahi, ya? Bagaimana hukumnya? Nah, ini urusan muamalah. Urusan muamalah itu kalau ada orang yang dipakai tenaganya mau melakukan suatu kegiatan maka berhak diberi upah. Namanya ujroh atau al-ijarah. Ya, ujroh atau al-ijarah, atau dalam muamalah dikatakan al-ijarah alal a'mal, upah atas suatu pekerjaan. Boleh ya, boleh. Nah, kalau misalnya disempurnakan itu ada hubungan antara mustajir dan mujir. Mustajir ini kayak Pak RW, ngei gaji atau upah ke penggali kubur. Berarti Pak RT, Pak RW ini sebagai mustajir, memberi upah, mewakili dari masyarakat atau keluarga sohibul musibah. Ya. Kemudian yang menerima penggali kubur namanya mukjir, menerima upah. Sudah selesai. Kalau orang tahu fikih itu enak, ya, enak, nggak tukaran. Oh, boleh. Bagaimana besarannya? Tergantung kesepakatan antara ridho kedua-duanya. Ya, baik memberi upah maupun penerima upah itu sama-sama ridho berapa besarnya upah untuk menggali kubur. Begitu sudah selesai. Ya. Para hadirin rahimakumullah, ya, bahkan apa? Bahkan boleh juga misalnya orang-orang yang mengurus mayat mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolati, itu boleh juga dikasih upah. Makanya ketika selesai ngubur Pak Mudin membuka amplop. Ini upah dari keluarga korban sebesar 100.000. Kalau diberikan kepada hadirin semua gak cukup, maka disedekahkan. Itu tidak apa-apa. Dan memberi amplop kepada para hadirin yang hadir itu diniati sedekah. Boleh, ya. Loh, ini kata siapa? Ini menurut pendapat dari mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Ibnu Hazmin. 3 mazhab membolehkan baik memandikan, baik mengkafani, atau mengubur, menggali kubur itu boleh menerima upah dalam bentuk ujroh atau ijarah. Ini piro? Ya rundingan sing tepak, ya piro cak rundingan baru keluar ridho. Oke. Nah, ini namanya antarodin, saling meridhoi. Para hadirin rahimakumullah, makanya ketika ada orang sholat yang mensolati mayit itu diupah. Ya, diupahi dalam rangka apa? Memperbanyak jamaah yang menyolati. Yang kedua memberi upah, ucapan terima kasih, juga sedekah mayit. Boleh. Ini keterangan dari mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Ibnu Hazmin. Boleh. Ini makanya ketika orang mengatakan loh, wong nyolati mayit kok diupahi, ya nggak apa-apa. Ya, terserah dari yang memberi. Lesing gak boleh itu sampai njaluk. Ini gak boleh. Mari nyolati, wong sogo sing mati ndi aku nyolati sak rakaat 1.000. Ini ya gak boleh. Ya harus ikhlas. Ono amplop yo disolati, kono amplop yo disolati. Ya itu. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi kalau dalam fikih penggali kubur itu dinamakan hafarul kubur atau hafirul kubur, penggali kubur. Loh, jabatannya itu ada dalam fikih. Hafir, pakai hak kecil. Hafirul kubur atau hafarul kubur, penggali kubur. Niki ada seperti itu. Atau dalam orang Arab mengatakan jabatan itu sebagai an-nabasyah. An-nabasyah itu penggali kubur. Kalau penggali sumur itu hafirul bi'ri, penggali sumur. Dan alat-alat untuk menggali kubur atau menggali tanah namanya al-mihfarah, mihfarah atau al-mihfar.
Loh, semua sudah diatur dalam fikih, sudah diatur. Nah, kalau kita paham, insya Allah tidak akan ada masalah. Ini para hadirin rahimakumullah, ya. Tetapi ya seberapa besar upah itu tergantung tadi keduanya, ya, apalagi setelah diupahi boleh dan ikhlas. Sebab apa? Boleh menerima upah juga ikhlas menggali kubur, itu mendapatkan upah juga mendapatkan pahala yang besar. Jadi seorang hafirul kubur atau hafarul kubur pahalanya besar. Ya, sebab apa besar? Karena dia memenuhi hak-hak, ya, hak-hak si mayit bagi yang menanggung, orang hidup yang menanggung, ya. Jadi hak mayit dipenuhi. Yang kedua, tidak semua orang mau dan mampu melakukannya. Tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, makanya pahalanya besar. Kenapa kok besar pahalanya? Saya ceritakan nanti, ya. Bagaimana penggali kubur itu pahalanya sangat besar. Bahkan di sisi Rasulullah, orang-orang penggali kubur ini dikatakan sebagai orang yang punya amal mulia dan yang istimewa. Oh, itu Kanjeng Nabi, ya, istimewa. Karena tidak semua orang mampu dan mau. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, ada riwayat dari Abu Rafi'. Abu Rafi' ini adalah sahabat Kanjeng Nabi, mantan budak. Ya, Abu Rafi' ini, ya, mengatakan bahwa ada beberapa pahala orang-orang yang ikut terlibat di dalam mengurusi mayat. Ya, jadi Abu Rafi' ini nanti saya akan ceritakan riwayatnya. Abu Rafi' ini sampai jarang ngerti, ya. Sahabat Abu Rafi', ya, beliau dulu budaknya Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian dihadiahkan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelum turun wahyu budaknya banyak, sebab istrinya Khadijah. Tapi banyak yang dimerdekakan. Nah, ini. Nah, kemudian ikut Kanjeng Nabi, Abu Rafi' ini tahu Abdul Muthalib, kemudian mengabarkan informasi ini kepada Kanjeng Nabi. Ya Rasul, paman sampeyan Abbas Muthalib masuk Islam. Saking senangnya Kanjeng Nabi, maka hadiahnya adalah Abu Rafi' dimerdekakan. Wes dimerdekakan, saya dikawinkan, enak. Wes dimerdekakan juga dikawinkan dengan namanya Salma, juga budak Khadijah. Dimerdekakan. Punya anak ulama tabi'in besar, Ubaidillah bin Abu Rafi', luar biasa. Lah para hadirin rahimakumullah. Nah, Abu Rafi' ini sahabat yang tidak pernah absen ikut peperangan di zaman Kanjeng Nabi. Tidak pernah absen, pasti ikut perang, ya, pasti ikut perang, tidak pernah absen, ikut perang. Bahkan ketika orang Quraisy itu mengintimidasi orang-orang yang masuk Islam pertama, maka Abu Rafi' ikut hijrah ke Ethiopia bersama rombongan Abu Ja'far bin Abu Thalib. Ya, cacaknya Sayyidina Ali hijrah di Ethiopia. Berarti hijrah ke Ethiopia. Nah, ketika zaman Ali bin Abi Thalib, ya, itu kemudian pindah ke Madinah. Nah, ketika zaman Ali bin Abi Thalib ditugaskan sebagai bendahara kota Kufah. Loh, ini mantan budak, ya, pelayan Kanjeng Nabi, jadi bendaharanya kalau duwe, bayangkan. Ini pasti orang pinter. Tidak mungkin, Pak. Bendara, cara saiki bendara Jawa Timur gitu. Ya. Ini mantan budak, ya, kemudian dimerdekakan menjadi perawi hadis, juga menjabat sebagai bendahara kota Kufah di Irak. Ya, ini luar biasa. Berarti orang cerdas, nyekel duit. Kalau nyekel duit itu pasti amanah. Mungkin tidak, ya, amanah. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian
Ternyata Abu Rafi ini jarang yang ngerti. Beliau termasuk salah satu sahabat ya yang telah membukukan suatu kitab ya awal-awal ya sebelum tabi'in, itu membuat kitab fikih awal dicampur hadis. Ya, namanya kitab As-Sunan wal Ahkam wal Qadhaya. Ini adalah karangan Abu Rafi ya radhiyallahu an. Itu isinya adalah tentang sholat, tentang haji, tentang puasa, tentang zakat, dan juga berbagai nasihat dan pemikiran dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sudah ada. Abu Rafi ini wafat tahun 661 Masehi. Ya. Sama dengan tahun kematiannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para hadirin rahimakumullah ya. Nah, sama dengan tahun kematian Ali bin Abi Thalib 661 Masehi. Sehingga Abu Rafi ini akhirnya menjadi salah satu sahabat perawi hadis ya. Kemudian dinikahkan beliau Abu Rafi dengan namanya Salmah, atau di dalam hadis namanya Ummu Rafi'. Nah ini kalau sampai diriwayatkan oleh Ummu Rafi' berarti bojone Abu Rafi'. Ummu Rafi' luar biasa. Sebab apa? Selain beliau sebagai mantan budak dan sahabat Kanjeng Nabi dari perempuan, beliau juga berkhidmah kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah meninggal juga terus berkhidmah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kelahiran putra-putri Kanjeng Nabi hampir semua dibantu oleh namanya Ummu Rafi', sekaligus bidan di zaman Kanjeng Nabi. Termasuk Ummi Kulsum, Ibrahim, Abdullah dan sebagainya, itu yang menangani kelahirannya adalah Ummu Rafi' radhiyallahu anha. Ini para hadirin rahimakumullah ya. Nah, beliau meriwayatkan sebuah hadis begini, pahala orang yang ngurusi jenazah. Nah, man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghufira lahu arba'ina marratan. Ya, barang siapa yang memandikan mayit ya, kemudian menutup aibnya. Nah, ini ono syaratnya. Memandikan mayit, menutup celah atau aibnya. Maka apa? Ghufira lahu arba'ina marratan, akan dihapus 40 dosa. Ini riwayat Abu Rafi' ya. Hadis ini hadis sahih menurut Imam Hakim. Kemudian wa man kafana, barang siapa yang mengkafani mayyitan kasahullahu minasundusi wa istibaraqil jannah. Barang siapa yang ikut mengkafani mayit, maka pahalanya Allah akan berikan pakaian sutra tebal di surga. Ikut mengkafani mayit. Kemudian waman hafara, dan barang siapa yang mengubur mayit, la mayitin qabaran fajannahu fihi ujriyalahu minal ajri ka ajri maskanin. Kalau orang ikut mengubur mayit ya, atau menggali kuburan maksudnya, itu akan diberikan upah ya ka ajri maskanin, seperti rumah yang ditempati oleh mayit ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, ini hadis Imam Baihaqi, ulama hadis yang wafat tahun 1066 Masehi. Juga riwayat dari Imam Al-Hakim An-Naisaburi yang wafat tahun 1012 Masehi. Kemudian abad 13 dikuatkan oleh Imam Az-Zahabi As-Syafi'i yang wafat tahun 1348 Masehi. Sampai tuh siapa lagi ya, Imam Az-Zahabi. Wah, ini kudu belajar sejarah. Soalnya sekarang yang saya, kenapa saya suka dengan sejarah? Sebab sejarah salah satu bukti yang tidak bisa dibantah ya. Ya. Jadi salah satu dalil kehidupan adalah sejarah. Imam Az-Zahabi ini adalah ulama besar dari mazhab Syafi'i, walaupun dia murid dari Ibnu Taimiyah. Tetapi beliau juga murid dari Imam Yusuf Al-Mizzi, juga murid dari Imam Al-Birzali, yang dalam kitabnya beliau menyebutkan guru saya ada 3.000 orang. Ya, mondok gak sampai 1.000. Paling ya 10-20. Ini 3.000 guru, pinterin ya, ini pinterin ya. Ini Az-Zahabi.
Kemudian karena pinter gurunya, beliau punya murid juga semua berpangkat Syekhul Islam. Loh, Syekhul Islam Tajuddin As-Subki, Syekhul Islam Ibnu Ali Al-Husaini ya qadhi. Kemudian tafsir Ibnu Katsir, ini muridnya beliau. Ya termasuk juga Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya ini besar-besar. Ya luar biasa. Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian beliau dalam biografinya menulis kitab 200-an kitab. Masya Allah. Wong biyen ku uripe diwakafkan untuk keilmuan. Makanya mulia. Ya. Para hadirin rahimakumullah, itu pahala. Pahala orang-orang terlibat di dalam pengurusan jenazah. Juga ada riwayat lain mengatakan waman hafaro, barang siapa yang menggali kubur li akhihi, bagi saudaranya, hatta yujinnahu faka'annama askanahu sakanan hatta yub'atsu, akan dibangunkan rumah ya sampai seakan-akan sampai hari kiamat, hatta yub'atsu, sampai dibangkitkan. Ini adalah hadis dari Imam Baihaqi, dan menurut Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, hadis ini dikatakan sahih menurut syarat Imam Muslim. Ya. Sekarang tidak nyuwun sewu. Ulama-ulama abad 1000 Masehi, 900 Masehi yang masanya dekat dengan ulama tabi'in disalah-salahkan banyak sekarang ya. Hati-hati. Sebab apa? Kita hafal dalil tetapi tidak hafal sejarah para ulama, tidak hafal para perawi hadis. Ya. Makanya dulu ketika di pondok itu kalau baca hadis seperti ini siapa? Imam Bukhari dari siapa? Dari siapa? Sampai sumber Kanjeng Nabi. Dah Ibnu Mandah, Ibnu Mardawai, ya kemudian Ibnu Abdurrahman Al-Asdi, termasuk ahli sejarah besar pada zamannya, Abu Nu'aim Al-Isfahani yang mengarang kitab Al-Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiyah, ya, dan lain-lain banyak muridnya, untuk sahabatnya. Dan ya masya Allah ya. Jadi mati didungakno sik digali kan kuburnya. Ini Kanjeng Nabi ya. Siapa sahabat yang mulia itu sampai Kanjeng Nabi menggalikan kuburnya istimewa? Beliau sahabat namanya sahabat Abdullah Dzul Bijadain. Loh, kata guru sampeyan ya. Abdullah Dzul Bijadain, hamba Allah yang hanya punya 2 helai kain. Dzul Bijadain, hanya punya 2 helai kain, dan hidupnya itu di dalam di Masjid Nabawi, sehingga tiap hari dekat dengan Kanjeng Nabi, Semangat jihad luar biasa, ikut perang terus ya. Mohon maaf saya sering menyebut-nyebut nama-nama orang-orang ulama tabi'in, sahabat dan sebagainya. Mengapa? Sebab kita harus paham tentang sejarah orang-orang soleh. Sebab ketika kita menyebut riwayat orang-orang soleh, maka rahmat Allah akan turun. Ya, rahmat Allah akan turun. Ini perkataan para ulama dulu. Loh, apa orang NU kok sering nyebut ulama-ulama, riwayat ulama, manaqib, muludan, manaqib, haul dan sebagainya? Sebab di majelis itu menyebut-nyebut kebaikan dan juga sejarah orang-orang soleh. Dan menurut ulama-ulama tabi'in dulu, salah satunya adalah menurut Imam Ibnu Battal, ya, Ibnu Battal, bukan botol, Battal ya, rahimahullah. Beliau mengatakan begini, perkataan beliau itu ada di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 1449 Masehi. Apa perkataan beliau? Ya, qala Ibnu Battalin wa fihi annahu yambaghi dzikru siyaris sholihin. Berkata Imam Ibnu Battal rahimahullah, di dalamnya sesungguhnya dianjurkan untuk menyebut-nyebut orang-orang soleh, dianjurkan, ya, dianjurkan.
Nah, beliau Ibnu Battal ini wafat pada tahun 1057 Masehi. Ulama abad 1000 sudah mengatakan menyebut orang soleh itu anjuran. Berarti logikanya kalau ada ulama sebesar Ibnu Battal mengatakan anjuran untuk menyebut-nyebut syiarus sholihin, maka berarti zaman itu sudah biasa untuk membuka-muka sejarah menyebut-nyebut ulama-ulama soleh. Oh, kitabnya nggak main-main. Yang tercantum itu dalam kitab Fathul Bari loh, syarah Sahih Bukhari, ya, nggak main-main. Siapa ulama-ulama yang nggak kenal Ibnu Hajar Al-Asqalani? Beliau Syekhul Islam, Al-Faqih, Al-Alama, Al-Hadis, ya, Al-Muhaddis dan sebagainya, ya, Al-Hafidh. Nah, ini perkataan begitu. Bahkan yang sewu Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah itu mengatakan siapa yang menyebut-nyebut nama orang soleh, menyebut-nyebut ulama dan sebagainya para nabi, maka akan turun rahmatnya Allah. Ya, akan turun rahmatnya Allah. Loh, siapa Sufyan bin Uyainah? Wah, Sufyan bin Uyainah ini adalah merupakan ulama tabi'in, ya, termasuk guru dari Imam Syafi'i, guru dari Imam Al-Humaidi, guru dari Imam Hambali, guru dari Imam Ibnu Abi Syaibah, dan guru Imam Yahya bin Ma'in, orang-orang besar ahli hadis pada zamannya. Beliau mengatakan begitu. Kalau misalnya ada orang mengatakan itu bukan hadis, betul, itu adalah maqalah ulama yang bernama Imam Sufyan bin Uyainah. Kalau nggak percaya, silakan dibuka kitabnya, kitab karangannya Ibnul Jauzi Al-Hambali, ya, Al-Hambali, dalam kitab Muqaddimah Sifatus Sofwah, kitab rujukan salah satu dari ulama mazhab Hambali, Ibnul Jauzi, atau dalam kitab lain disebut dengan Imam Abul Faraj, ya, yang wafat tahun 1201 Masehi. Nah, apa perkataan Sufyan Uyainah? Ya, ainda dzikrus sholihin tanzilur rahmah. Ya, ketika disebut-sebut nama-nama orang-orang soleh, tanzilur rahmah, maka rahmat akan turun. Ya, rahmat akan turun. Bahkan ada juga ulama dari ulama tabi'in yang bernama Imam Ibnul Mubarak, ya, beliau wafat pada tahun 797 Masehi, ya. Beliau termasuk jadi apa katanya, Imam Ibnul Mubarak ini termasuk salah satu guru dari Imam Al-Auza'i, guru dari Imam Malik, guru dari Imam Sufyan Tsauri, dan guru dari Imam Hanafi. Lu hebat muridnya. Nah, beliau berkata demikian, qala Ibnul Mubaraki, dawuh sapa Ibnu Mubarak rahimahullah, ya, syiarus solihina juntun min junudillah, mensia-siarkan menyebut-nyebut nama orang soleh itu termasuk pasukannya Gusti Allah. Wah, itu, ya, yahtajul insanu ila ziyarati mayyubqihi, ya, maka dibutuhkan bagi manusia untuk berkunjung ziarah kepada orang-orang yang menyebabkan akan akhiratnya. Tuh, dianjurkan. Ini tahun 700-an Masehi sudah dianjurkan untuk ziarah kepada orang-orang soleh, ya. Bahkan beliau mengatakan wa idza lam yajidahu fil ahya, kalau tidak menemukan dalam hidupnya, ya, orang-orang soleh dalam hidupnya, maka apa? Ittala'a ala siratihi fil amwat, maka carilah mereka di dalam sejarah-sejarah yang telah meninggal dunia. Ini perkataan Imam Ibnul Mubarak, ulama yang wafat tahun 797 Masehi di Irak, ulama tabi'in. Jelas. Jadi
sejarah itu begini, enaknya begini, sehingga paham ya tentang kedudukan dari sejarah kondisi waktu itu, dari perkataan dan sejarah para ulamanya. Para hadirin rahimakumullah, balik dan sahabat tadi sinten? Abdullah Dzulbijadain ya. Jadi Abdullah Dzulbijadain ini adalah merupakan syahid tetapi tidak meninggal di medan perang. Wah, ini. Sebab ketika perang Tabuk itu langsung ngadep Kanjeng Nabi, "Ya Rasul, doakan saya ketika perang Tabuk mati syahid." Orang dulu begitu, Pak. Ketika perang minta mati. Bukan minta hidup, minta mati. Ya. Makanya ketika perang revolusi perang pahlawan November itu 10 November, wah ini berani mati semua. Sama dengan perang zaman Kanjeng Nabi, berani mati. "Ya Rasul, saya minta doa sampean apa? Doakan saya syahid di perang Tabuk." Gitu awak dhewe perang mengburi dhewe. Sik mikir utang. Nah, para hadirin rahimakumullah ya. Jadi wani mati, tapi Rasul mengatakan tidak. Kamu tidak akan meninggal ketika perang, tapi kamu akan meninggal dalam kondisi sakit, demam. Begitu. Padahal belum kejadian ya. Akhirnya perang Tabuk menang. Ketika menang, pasukan muslim dan Rasulullah ini bersama sahabat lain kembali ke Madinah. Di tengah jalan, siapa Abdullah Dzulbijadain ini sakit demam, kemudian meninggal dunia. Dan ada riwayat dari Ibnu Mas'ud, sahabat Kanjeng Nabi yang wafat tahun 650 Masehi, itu menceritakan ketika di kemah, Ibnu Mas'ud ini mendengar orang gali-gali tanah. Sopo bengi-bengi gali tanah begitu. Ini bahasa Jawa gitu. Hadisnya panjang ke awal. Kemudian keluar Ibnu Mas'ud, ada cahaya. Jadi ketika Nabi menggali kubur itu bercahaya. Ya. Dilihat Nabi menggali sendiri sebuah lubang kubur. Ditemani oleh Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya oleh Ibnu Mas'ud, "Ya Rasulullah, untuk siapa kubur itu?" "Ya, ini untuk sahabat saya tercinta." Wah, ya. Siapa? Abdullah Dzulbijadain. Nah, luar biasa, Pak. Jadi Kanjeng Nabi pernah membuat lubang kubur untuk sahabatnya. Dan Kanjeng Nabi dawuh setelah dikubur mengatakan, "Ya Allah, hari ini saya ridho pada sahabatku ini, maka engkau ridhoi dia." Ibnu Mas'ud menangis. Loh, kok menangis? "Ya Allah, kok bukan saya jenazah itu?" Bayangkan. Doa Kanjeng Nabi, "Ya Allah, hari ini wis digali kubur, dibuatkan kubur, wis dipendem oleh Kanjeng Nabi, didoakan Kanjeng Nabi, ya Allah hari ini saya ridho kepada dia, mohon engkau juga meridhoi." Ini maksud nangis. Nah, sampai misalnya ngubur wong ya ini gak tambah nangis, rokokan. Pada karo aku. Jadi ya Allah, kok bukan saya jenazah itu. Ini sahabat. Jadi dulu sahabat itu royoan meninggal, royoan mati syahid. Ya, kalau sekarang royoan mati syahid, ya. Dulu kalau perang, komandan perang kayak Khalid bin Walid, Zaid bin Harisah, Sa'id bin Abi Waqqas, dan Tolha Ubaidah dan sebagainya, Ali Abi Thalib, ketika perang depan sendiri komandan. Sekarang tidak, ketika perang komandan di belakang. halo aman terkendali. Ini sekarang ya itu bedanya. Soalnya apa? Berani mati, ya berani mati. Dulu, sekarang sudah aman damai, maka konsepnya diganti berani hidup tapi bermanfaat. Waradir rahimakumullah, itu kisah ya, kisah dari Ibnu Mas'ud. Sekarang bagaimana hufrah? Model ngubur bagaimana? Di zaman Kanjeng Nabi ada dua model kubur, lubang kubur. Ya, yang pertama adalah al-lahdu atau dikenal dengan bahasa kita liang lahat. Al-lahdu, lahat, ya, liang lahat.
Jadi lubang kemudian di ujung barat ya dikasih lubang lagi untuk memendam mayat kan, agar bisa menempel ke tanah. Itu namanya lahat ya. Namanya lahat. Itu di sini begitu ya. Landa. Jadi lubang kemudian dikasih lagi kecil untuk bisa dimasukkan jenazah. Itu namanya liang lahat. Nah, al-lahdu. Zaman Kanjeng Nabi itu sudah tradisi liang lahat. Nah, yang kedua modelnya apa? Ya. Nah, kenapa dikatakan liang lahat? Ya. Karena dalam kitab Tafsir Al-Misbah, Profesor Kiai Haji Habib Quraisy Shihab mengatakan bahwa liang lahat itu berasal dari bahasa Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 27. Ada kalimat walan tajida min dunihi multahada. Menurut Habib Quraisy Shihab, multahada ini dari kata lahada. Ya, lahada apa artinya? Berarti moncong ke samping. Lahada itu moncong ke samping, yang berarti apa? Tanah digali ke bawah, ya, kemudian dibuatkan apa? Lubang samping. Itu namanya lahada menjadi liang lahat. Ya, liang lahat. Apa artinya? Tempat berlindung. Ya, jadi liang lahat itu lahat artinya tempat berlindung. Kenapa dibuatkan lahat? Ya, tempat mayit itu karena untuk berlindung mayit dari siapa? Tadi ya, dari minas sibai, dari binatang buas. Ya, ini. Waladin rahimakumullah. Nah, di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madzahibil Imam Syafi'i. Jadi kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madzahibil Imam Syafi'i karangannya Syekh Mustafa Dzib Al-Bughah, Syekh Mustafa Al-Khin dan Syekh Ali Asurbaji mengatakan dalam kitabnya, silakan dipilih dua model khufrah atau lubang kubur ya. Kalau tanahnya teras itu dianjurkan memakai model lahat. Kalau tanahnya gembuk ya, maka dianjurkan memakai model asyak ya. Asyaku. Kalau asyaku pakai kaf ragu-ragu, ikof. Asyaku di spidol ya. Bela. Pundi. Nas. Wonten. Lahat. Ya, ada namanya syak. Ini nggih. Lahat yang saya mau gambar elek. Ngeten nggih? Ada gini kan ya? Ya, umum. Ini namanya lahat. Ini untuk tanah yang keras. Ya, tanah keras. Untuk asyak itu begini. Tengah, Pak. Boleh. Ya. Ini asyak. Tetapi anjurannya dalam kitab itu karena tanahnya gembuk ya, maka samping sini di batu bata. Gitu. Dicor boleh, disemen boleh, yang penting keras. Baru ditutup horizon. Kalau ini kan samping ya. Nah, jadi model lahat. Jadi lahat begini,
Ayo kita lihat liang lahat. Ya ini lahat. Model lahat begini. Kalau model syak ya, syak itu begini di tengah. Ini syak boleh. Kalau misalnya di tanah keras pakai ini boleh. Tanah gembuk pakai ini, wah ini nggak bisa. Ambrol ya. Jadi ini boleh di tanah keras. Emang ini boleh tanah keras, boleh tanah gembuk. Syak. Kalau ini khusus tanah keras. Ya, tradisi kita adalah ini, ya kan? Lahat. Makanya dikenal dengan liang lahat. Misalnya sampean begini, saya wasiat kalau dikubur besok ya, itu pakai kubur syak. Ya begini. Ya. Ini model. Sehingga kalau misalnya kita nggak pernah kan ini ketemu ini kan, nggak pernah baru tahu ini. Jadi dua model ini, nah dua model ini zaman Kanjeng Nabi sudah ada. Bahkan gara-gara dua model inilah ketika Kanjeng Nabi meninggal dunia wafat, debat para sahabat model apa sendiri gawe, model lahat atau model syak. Itu perdebatan luar biasa sampai mau bertengkar Umar bin Khattab ini. Gara-gara berdiskusi tentang gimana makam Kanjeng Nabi, pakai model syak atau model lahat. Berdebat ya, berdebat. Itu dua model boleh dipakai. Jadi model yang lahat itu dianjurkan di tanah keras. Kalau untuk tanah gembur atau tanah yang tidak keras itu dianjurkan pakai metode syak. Asyaku pakai kof ya. Kalau kaf ragu-ragu, syak ragu-ragu. Kalau syak yaitu ya model itu memang dua metode yang memang sudah ada di zaman Kanjeng Nabi ya itu. Nah, para hadirin rahimakumullah, ada riwayat dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha dan juga riwayat dari Anas bin Malik. Ketika Kanjeng Nabi wafat Kanjeng Nabi ya, seluruh hampir sahabat berdebat ini nggak model apa tentang model kubur Kanjeng Nabi ya. Berdebat akhirnya ada sahabat-sahabat yang bernada keras. Bahkan ada riwayat mengatakan mau duel gara-gara debat masalah model kubur. Sehingga Umar bin Khattab tampil, sudah jangan suara yang keras di sini. Hormati Nabi kita, baik beliau masih hidup maupun setelah mati. Nah, akhirnya tenang. Para sahabat disuruh untuk istikharah. Gimana ini ya? Akhirnya disepakati ya, di Madinah itu ada dua penggali kubur. Penggali kubur yang khusus untuk lahat, penggali kubur khusus untuk syak. Nah, besok siapa datang duluan? Itu yang menjadi model untuk kubur Kanjeng Nabi. Kemudian ternyata yang datang duluan tukang gali kubur model lahat. Sehingga model kubur Kanjeng Nabi itu di dalamnya model lahat. Makanya sunnah ketika kita di tanah seperti kita ini itu pakai metode kubur atau hufrah lahat. Nah, ya, model kuburan Nabi itu lahat ya. Ini jadi itu kisah yang memang masyhur ya. Ini di dalam kitab Sunan Ibnu Majah ada. Panjang kisahnya di situ. Cuma ininya begitu ya, intinya begitu. Bahkan Kanjeng Nabi pernah berpesan begini, ilhadu wala tasyuku fa innal lahda lana wa syaqqa li ghairina. Jadi buatkan lahat ya, wala tasyuku, jangan syak. Kenapa? Karena lahat itu lana untuk kita, sedangkan syak itu li ghairina, bukan dari kita. Wah, itu ya. Jadi makanya tradisi di kita memakai metode hufrah atau lubang kubur yang dengan nama lahat, sehingga bahasa Indonesianya liang lahat, lubang lahat ya ini ya. Para hadirin rahimakumullah, bagaimana ya ukurannya kuburan ya. Kalau dalam kitab ini dikatakan ya, kitab yang lain dikatakan apa? Lebarnya itu 1 dhira, lebih 1 jengkal. Ya. Jadi kalau dalam peraturan daerah itu yang resmi itu 2,5 kali 1,5 ya. Itu yang resmi peraturan pemerintah. Tetapi
Yang penting apa? Lebarnya, berdirinya orang ya, ditambah dengan orang begini, mentangkan tangan, kemudian apa? Lebarnya itu 1 dhira plus 1 jengkal. Dalam hadis 1 dhira itu kalau menurut hitungan Imam Nawawi sama Imam siapa satunya? Itu 4,7 cm ya. 1 jengkal ya. Ya. Satu dhira itu 44,7 cm. Kalau menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu adalah 61 cm. Kalau 1 hasta 1 jengkal begini ya. Berapa cm ini kira-kira? 1 jengkal ini begini, 1 kilan. Pinten? 20, 30? Hah? 20-an nggih. 20 cm. Kalau kita mengambil pendapat Imam Nawawi 4,8, anggap aja 45 ya cm ditambah dengan 20 cm maka ditemukan 60 sampai 70 cm. Berarti lebarnya enggak terlalu lebar, sempit memang kan. 70 sampai 80 cm. Ya. Tetapi dalam peraturan pemerintah itu ya rata-rata apa? Maksimal 2,5 meter kali 1,5 meter ya. Bahkan ada juga kalau yang meninggal itu orang-orang besar itu 1 meter lebarnya, panjang 2,5 meter, kemudian kedalaman 1,5 meter minimum. Itu kalau ada di taman pemakaman umum. Kalau kita bagaimana? Ya tradisi lagi, ya balik ke tradisi. Kira-kira panjangnya mayat berapa? Dia kan diukur, ya. Kemudian lebarnya tadi kira-kira 1 dhira tambah 1 jengkal. Itu sekitar maksimal 80 lah lebarnya, lebar 80. Ya. Kalau yang pernah bantu mayat dalam lahat itu akan paham sempit sekali, ya ini. Ini berarti rahimakumullah. Nah sekarang proses besok saya akan ceritakan ya tentang ini enggak nutut. Kenapa diadzani, kenapa diiqomai ya dan sebagainya. Kenapa ditalqini? Ini harus kita jawab ini ya, kita jawab biar kita sudah yakin dengan amalia kita. Nah, para hadirin rahimakumullah, kalau kita masuk makam, ketika kita mengiring mayat, ketika masuk makam, ya sunnah banyak yang ditinggal. Apa? Membaca salam ketika masuk makam. Kruduk gak karuan, lali assalamualaikum ya ahlad diyar, seterusnya, atau assalamualaikum kali kubur, mudah-mudahan muslimat dan seterusnya, itu diucapkan. Dan menurut Syekh Abdullah Al-Ghumari ya, itu mengatakan walaupun tidak ada dasar dalam hadis Nabi, tetapi ketika masuk komplek pemakaman itu dianjurkan oleh beliau kaki kanan dulu. Ya, saya ulangi ya, memang hadis tidak ada masuk makam kanan dulu ya. Ya, kalau masuk Nabawi masjid makam Nabi kanan dulu, ya penghormatan ya. Tapi kalau makam umum ya menurut beliau etika ya, bukan dalil, etika adalah kanan dulu tapi didahului oleh salam kepada ahli kubur. Guru saya dulu pernah ketika ngaji kitab Adkar Nawawi itu pernah cerita, siapa yang terbiasa mengucapkan salam ke ahli kubur, maka nanti ketika dia mati ada orang menggantikan, sering mengucapkan salam kepadanya. Makanya amalannya siapa? Balim Imam Muslim Puro Klaten, salah satu gurunya Gus Dur, itu amalnya sederhana, apa? Ben ketok kuburan salam. Mungkin nang dalan ana kuburan salam, ketok kuburan salam, assalamualaikum ya kuburan, lahumul fatihah. Ini amalannya begitu. Ya. Lah menurut guru saya begini. Nah, ada ketika ahli kubur diberi salam, mereka menjawab ya. Mereka menjawab dan dengar mereka, ya. Coba sampean assalamualaikum ya ahli kubur, sampean ijen nggih. Sing mati sak mono akane. Lho, sing bales pirang ewu. Selamat sampean. Ini logikanya begitu, logika ya. Makam assalamualaikum kubur.
innal muslimat lahumul Fatihah. Wah. Ya sing jawab sakmono akeh. Waalaikumsalam. Oke. Cara ketok ngene. Oke. Suwun. Berhubung gak ketok, alhamdulillah. Ini begitu. Ya. Amalia kedua dari Balim ini kiai yang menciptakan moto NKRI harga mati. Itu Balim, Imam Pura Klaten. Amalan kedua apa beliau? Ada 6 amalan, cuma 2 saja ya. Setiap beliau lihat laut atau melewati sungai ya, atau lihat sungai, pasti dia salam kepada Nabi Khidir. Assalamualaikum Nabi Khidir lahul Fatihah. Itu amaliyah beliau. Ya. Wah, ini sederhana kan, tapi ya luar biasa. Nah, kata guru saya dulu, kalau sampeyan sering mendoakan ahli kubur, maka nantinya ketika kita meninggal dunia pasti ada orang yang menggantikan dia sering salam kepada ahli kubur. Nih, ayo investasi, ya, investasi. Muradir rahimakumullah, itu bahas Nabi Khidir bareng ya. Nah, baik lagi ya, tidak ada ketentuan kok masuk kubur kanan apa kiri, tidak ada ketentuan. Betul, nggak ada ketentuan, tetapi para ulama punya etika untuk masuk makam atau makbaroh atau turbah atau kompleks pemakaman kubur itu dianjurkan untuk kaki kanan. Dan ketika walaupun kita masuk makam sendirian, masuk makam rombongan atau masuk makam ngantar jenazah, tetap jangan lupa untuk sunnah mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ini. Yang kedua para hadirin, jangan menginjak-injak kubur. Nah, ini di makam belakang ini ada jalan yang memotong badan kuburan. Pak RW lihat itu. Ya, ada potong gini. Yaitu ternyata saya lihat patok dilewati, patok ada 4 kuburan yang dilewati umum itu adalah potongnya kuburan. Ya, itu mungkin bisa dialihkan. Ini para hadirin rahimakumullah, itu etikanya. Emang nggak boleh kata Kanjeng Nabi kita melewati kuburan. Ya, tengahnya apalagi. Nah, kemudian nanti saya jelaskan prosesnya Rabu yang akan datang ya, detail. Setelah diletakkan perlahan ya, jadi ini perlahan ke dalam ya, kemudian ditaruh di dasar lahat tadi ya, dilepas tali ya, dilepas tali mulai kepala sampai kaki dilepas. Nanti ada mitos mayit yang enggak dilepas ikatannya akan jadi pocong. Ya enggak lah ya, tidak ya. Para hadirin rahimakumullah. Nah, lebih baik orang yang meletakkan jenazah ke dalam lahat itu adalah karib kerabatnya atau orang yang menyayanginya ketika hidup. Itu sunnah. Contoh misalnya bapaknya meninggal, maka anaknya ikut turun ke dalam lahat, nampani, ya. Itu dianjurkan begitu, ya, dianjurkan begitu. Orang dekat semasa hidupnya. Dan ketika menurunkan mayat, ini yang sering lupa sunnahnya, membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu hilang. Nggih Pak RW, teman-teman nggih. Nah, jarang ketika memudunkan menurunkan mayat ke liang lahat, ditampani, diturunkan Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah atau Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau jenazah perempuan ketika turun ke lahat disunahkan ada tabir kain di atasnya, ya. Kemudian apa lagi? Ya. Yang turun itu jangan banyak-banyak, 2 kalau kuat. Gak kuat tambah 1 3, ya, 3 orang saja. Tetapi gini para hadirin, ini yang jarang tahu orang. Ketika ada orang yang masuk liang lahat membantu menurunkan mayat, maka dianjurkan orang yang malamnya nggak kumpul bojone. Jadi ini hadis Nabi yang saya ceritakan. Jadi
sunnah bagi orang yang mau ikut menurunkan mayat dalam liang lahat, itu disunahkan orang-orang yang malamnya tidak kumpul bojone, tidak kumpul dengan istrinya, atau dalam kondisi junub, tidak boleh. Ya, loh, kenapa begitu? Ada sebuah kisah begini para hadirin ya. Ya, ketika ini riwayat Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik. Ketika Kanjeng Nabi mengubur putrinya Ummu Kulsum, ya, itu ketika orang royokan masuk liang lahat, Nabi bersabda, ya, siapa yang malamnya tidak kumpul dengan bojonya, gitu. Ini hadis Nabi, hadis Kanjeng Nabi. Siapa di antara kalian yang tidak menggaul istrinya pada malam hari, ya, akhirnya semua nggak ada yang ngacung, kecuali Abu Tolha. Angkat tangan Abu Tolha, saya Kanjeng Nabi, saya belum ngumpul. Tidak mengumpuli istri saya, tidak menggauli istri saya di malamnya. Ya, Kanjeng Nabi jawab, oke. Ini bahasa sekarang, turunlah ke liang lahat. Ya, ini hadis riwayat siapa? Bukhari, hadis sahih. Jadi dianjurkan, seharusnya tanya dulu seharusnya kan, yang mau turun ke liang lahat, mas mau bengi junub enggak? Ditanya. Tuh, ini Nabi sama kan? Siapa yang tadi malam tidak kumpul bojonya? Saya. Ya kan gitu. Itu sunnah, boleh. Ya. Mohon hadirin yang turun ke lahat atau anaknya atau siapa yang junub tidak boleh turun ke bawah. Begitu diingatkan. Ini sunnah Kanjeng Nabi. Ya, baru ngerti kan ya. Itu sunnah. Ya bang, lucu Pak, tapi ini hadis. Orang yang junub tidak boleh, atau malam harinya menggauli istrinya tidak boleh ikut dia masuk ke liang lahat. Wallahu a'lam. Kenapa begitu? Wallahu a'lam. Poradin rahimakumullah. Jam berapa ini? Saya tambah sedikit. Ya, tambah sedikit. Nah, sebelum mayat itu diletakkan, maka kita disunahkan jangan duduk, ya, tetap berdiri. Idza taba'tum janazatan fala tajlisu hatta tudau. Bagi orang yang mengiringi mayat, ya, fala tajlisu, jangan duduk, ya, sampai mayat itu diletakkan. Ini sunnah Kanjeng Nabi, ya. Dan barang siapa yang memanggul mayit ketika di liang lahat, menurunkan, maka sunnah dia setelahnya berwudu. Ini yang jarang juga, ya. Habis itu dia wudu. Nah, kemudian yang terakhir para hadirin, ya, ini ada sunnah yang juga jarang dilakukan oleh kita, ya. Ketika mayit itu mulai ditutup ya, kalau lahat tadi ditutup papan ya, kemudian mulai diuruk, maka disunahkan kita menggepel 3 tanah, ya. Menggepel ini bukan mitos. Banyak orang mengatakan itu bid'ah, bukan. Ini hadis, ya. Nah, begini para hadirin. Jadi 3 tanah, terutama orang yang dekat dengan kubur dia di lahat, itu 3 tanah, ya, itu 3 kali dilempar 3 kali, ya. Kemudian menurut Imam Nawawi sunnahnya dengan 2 tangan, ya, gini, jangan begini, ini marah. Masuk, ya bukan. Nah, kenapa begini? Untuk penghormatan, ya. Untuk penghormatan. Nah, ini sunnah, ya, sunnah. Sebab waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika menguburkan putrinya Ummu Kulsum dimakamkan, maka Rasul membaca 3 kali itu. Ya, ini hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Nah, ketika sampai memegang satu tanah, dilemparkan di tangan 2 begini, itu bacaannya minha khalaqnakum, lempar 1, ya. Yang kedua, ya, kemudian dilempar baca wa fiha nu'itukum, ya. Kemudian yang ketiga terakhir dilempar lagi wa fiha nu'itukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, 3 kali, ya. Itu sunnah Kanjeng Nabi, ya, jarang
dilakukan. Saya lihat juga ada yang lempar-lempar tapi gak moco. Ini tunggu nyawat. Itu sunnah yang sering ditinggal. Banyak sunnah-sunnah lain kita ketemu rubuh yang akan datang. Saya akan jelaskan bagaimana prosesnya mengubur sampai batu nisan ditulis hukumnya bagaimana, kemudian talqin apa hukumnya, kemudian adzan qomat kenapa kok begitu, gimana hukumnya ya, dan sebagainya. Apa yang dilakukan keluarganya ketika banyak orang telah meninggalkan kubur, apa yang dibaca di atas kuburnya nanti akan saya ceritakan Rabu yang akan datang. Muga-muga manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil amad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.